Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Junaidi Florentinus. Di kali ini kita akan membahas materi tentang pembagian bentuk aljabar. Dalam pembagian bentuk aljabar, perlu diingat rumus sebagai berikut. Nah, jika kalian ketemu kasus A pangkat 2 dikali A pangkat 3, ini kan perkalian nih, berarti pangkatnya dijumlahkan, berarti A pangkat 5. Yang kedua, jika kalian ketemu kasusnya adalah A pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Itu pangkatnya dikalikan, berarti A 2 kalikan dengan 3 sama dengan 6, berarti A pangkat 6. Nah, bagaimana kalau seandainya yang pembagian? Sekarang kita lihat. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan A tidak sama dengan 0 dan M lebih besar daripada N. Yang kedua, jika kalian ketemu kasusnya adalah A pangkat P dibagi A pangkat P, A pangkat P kurang P itu sama dengan A pangkat 0. Bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba review perbedaan penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan yang pertama, A pangkat 4 ditambah A pangkat 2. Ini tidak bisa dioperasikan karena tidak sejenis. Hasilnya kalau dioperasikan tetap tidak berubah. Bagaimana kalau seandainya yang perkalian? A pangkat 4 dikalikan dengan A pangkat 2. Oke, tulis A. Terus pangkatnya dijumlahkan. 4 ditambahkan dengan 2 itu sama dengan 6. Berarti A pangkat 6. Yang kedua, A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Oke, berarti tulis dulu A. Pangkatnya dikurangi. 4 dikurangi dengan 2 sama dengan 2. Soal yang kedua, penjumlahan 6A pangkat 3 ditambah 2A. Ini tidak sejenis. Tidak bisa dioperasikan. Oke. Sekarang yang perkalian. 6A pangkat 3 dikali 2A sama dengan 12. Setelah itu A pangkat 3 dikalikan dengan A. Berarti A pangkat 4. Nah, kalau pembagian 6A pangkat 3 dibagi 2A. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Setelah itu, A pangkat 3 dibagi A. Ini kan 3, ini 1. Berarti A 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti 3A pangkat 2. Yang penjumlahan ketiga, 12 negatif 12A pangkat 2B pangkat 4 ditambah 2A B pangkat 3. Ini tidak bisa dioperasikan. Ya, jadi kalau dioperasikan pun hasilnya tetap dan tidak berubah. Kalau perkalian, ini negatif nih. Dikalikan dengan positif berarti negatif. Kalikan positif sama dengan negatif. 12 dikalikan dengan 3 sama dengan 36. A pangkat 2 ini A, berarti A pangkat 3. Ini B pangkat 4, ini B pangkat 3, berarti B pangkat 7. Kalau yang pembagian, pertama dibagi dulu nih, negatif dengan negatif, berarti negatif dibagi negatif sama dengan negatif. 12 dibagikan 3 sama dengan 4. A pangkat 2 dibagi A, ini berarti 2 dikurang 1, berarti A saja. Setelah itu B pangkat 4 dibagi B pangkat 3. Berarti 4 dikurangi dengan 3 sama dengan 1, berarti tulis B saja. Oke, jadi jawabannya adalah negatif A, B. Ada ya perbedaan penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Untuk mempermudah kalian mengerjakan pembagian bentuk aljabar, maka harus dengan urutan pertama tanda dulu kedua angka, yang ketiga baru huruf. Oke, kita langsung ke contoh
Negatif 18X pangkat 4 Y pangkat 5 dibagi 9X pangkat 2 Y pangkat 2. Oke, pertama tanda dulu. Ini tanda negatif. Positif berarti hasilnya negatif. 18 dibagi dengan 9 itu sama dengan 2. X pangkat 4 ini dibagi X pangkat 2 berarti 4 dikurang 2 itu sama dengan 2 berarti X pangkat 2. Y pangkat 5 ini Y pangkat 2 berarti Y pangkat 5 dikurang 2 sama dengan Y pangkat 3. Ini jawaban nomor 1. Yang nomor 2 negatif, tanda dulu nih negatif berarti negatif hasilnya positif. 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. A pangkat 8 ini A pangkat 5 dikurangi 8 dikurangi dengan 5 itu sama dengan 3 berarti A pangkat 3. Huruf yang berikutnya adalah B pangkat 6 ini B pangkat 5. 6 dikurang 5 ya sama dengan 1. Jadi tulis B aja cukup. Oke, ini jawabannya. Yang ketiga, di sini pangkatnya ada huruf. Nah, jangan khawatir, kita kerjakan lagi ya. Pertama, positif, negatif. Positif bagi negatif sama dengan negatif. 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. P, tulis P dulu, nggak apa-apa. Ini 3A, ini 2A. Part 3A dikurang 2A, ya sama dengan sisanya A saja. Terus Q. Ini 5B, ini 3B. 5B dikurang 3B sama dengan 2B. Ini jawabannya. Yang berikutnya adalah sifat distributif. Contoh nih. Kalau seandainya perkalian, ini perkalian masuk ya. Nah, kalau ini pembagian, ini kebalikannya. Oke, sekarang kita coba dulu. Bentuk aljabar yang ada di dalam kurung ini dibagi dengan yang ada di luar. Oke, salah satu nih. Negatif 18, X pangkat 4, Y pangkat 5 dikurang 12, X pangkat 3, Y pangkat 3 dibagi 4X pangkat 2, Y pangkat 2. Oke, sekarang pertama, ini nilainya adalah negatif, ini positif, berarti hasilnya negatif. 8 ini dibagi ya, dibagi ini. 8 dibagikan dengan 4 sama dengan 2. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2, berarti X pangkat 2. Y pangkat 5 dikurang Y pangkat 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3, berarti Y pangkat 3. Yang kedua, sekarang yang ini. Dibagi juga. Negatif bagikan dengan positif, hasilnya sama dengan negatif. 12 dibagi dengan 4, itu sama dengan 3. X pangkat 3, ini X pangkat 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1, jadi tulis X saja. Y pangkat 3, ini adalah X pangkat 2. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Berarti tulis iya saja. Oke, ini jawabannya untuk soalan nomor 1. Soalan berikutnya. Oke, sama ya caranya. Kita cari dulu yang tandanya. Jadi, ini semuanya ini dibagi dengan yang di luar ini. Begitu juga ini nanti dibagi dengan yang ini. Dan juga yang ini juga sama. Oke, kita coba satu-satu. Yang pertama adalah negatif. Negatif arti hasilnya sama dengan positif. 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. P pangkat 6, P pangkat 4. 6 dikurang 4 itu sama dengan 2. Berarti P pangkat 2.
Yang berikutnya Q pangkat 5, ini Q pangkat 3. 5 dikurangi dengan 3 sama dengan 2. Berarti Q pangkat 2. Udah selesai, lanjut ke yang ini. Berarti 20, ini positif, ini negatif. Negatif, positif bagi negatif, berarti hasilnya negatif. 20 dibagi dengan 5, itu sama dengan 4. Ini 12. Ini 4, berarti 12 dikurang 4 sama dengan 8, berarti P pangkat 8. Berikutnya adalah Q pangkat 10, Q pangkat 3, 10 dikurang 3 sama dengan 7, berarti Q pangkat 7. Sudah selesai, lanjut ke yang ini. Ini negatif, ini juga negatif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. 25 dibagi 5 sama dengan 5. P 15, ini P 4. 15 dikurang 4 itu sama dengan 11, berarti P pangkat 11. Q pangkat 15, ini Q pangkat 3. 15 dikurang 3 sama dengan 2. 12, berarti Q pangkat 12. Nah, inilah hasilnya. Yang berikutnya adalah sifat distributif yang kedua. Bagaimana jika bentuknya seperti ini? Bagaimana caranya? Sebenarnya sama saja dengan cara yang tadi. Oke, kita coba selesaikan. Yang pertama, bagikan dulu. Ini. Tanda dulu penyelesaian, berarti negatif bagi negatif sama dengan positif. 12 bagi 2 sama dengan 6. X pangkat 3, X pangkat 2. 3 dikurangi dengan 2, itu sama dengan 1, berarti tulis X. Y pangkat 4, ini Y saja. 4 dikurang 1 sama dengan 3, berarti Y pangkat 3. Sudah selesai sekarang ini. Ini nilainya adalah positif, ini negatif. Kalau dibagikan maka hasilnya sama dengan negatif. 10 dibagi 2 ya 5. Ini pangkat 5, ini pangkat 2. 5 dikurangi dengan 2 sama dengan 3, berarti X pangkat 3. Ini Y pangkat 3, ini Y. Berarti cuma satu aja, berarti Y pangkat 2. Nah, inilah hasilnya. Soal yang keempat. Ini 4A pangkat 2 B pangkat 5 dikurang 6A pangkat 5 B pangkat 2 ditambah 8AB pangkat 2 per 2A B pangkat 2. Oke, sekarang kita selesaikan. Ini nilainya adalah positif, ini juga positif. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Ini A pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti tulis A saja. Ini B pangkat 5, ini B pangkat 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti B pangkat 3. Ini nilainya adalah negatif, ini positif. Berarti hasilnya sama dengan negatif. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. A pangkat 5 dibagi A, berarti A pangkat 4. B pangkat 2, B pangkat 2. Ini berarti 0, jadi nggak perlu tulis. Yang berikutnya adalah 8 bagi 2 sama dengan 4, berarti nilainya positif 4. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.